Jelang pemilu 2024 ini kan menjadi suatu fenomena yang menarik karena kenapa menjadi panggung bagi elit politik, terkhusus partai politik. Nah, namun kemudian seperti yang kita tahu bahwa fenomena situasi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Yang kita tahu beberapa tahun lalu kita mengalami COVID dan mengalami kemerosotan ekonomi seperti itu. Nah, yang menjadi menarik di sini elok nggak sih sebenarnya misal sebutlah elit politik Erick Thohir, kemudian Erlangga Hartarto, kemudian Ridwan Kamil seperti itu, walaupun masih juga belum atau masih secara sembunyi-sembunyi seperti itu, dia mengusungkan dirinya atau kemudian coba berusaha tampil ke permukaan di hadapan publik bahwa dia adalah calon presiden. Nah, dilihat dari fenomena masyarakat yang sedang proses bangkit pulih, sebutlah dari persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kita. Seperti itu. Menurut Abang elok nggak sih seperti itu elit politik, Bang? Ya, jadi begini, kita harus menyadari ya bahwa dari dulu memang tokoh-tokoh itu kan memang dia tahu kapan dia harus tampil. Nah, jadi menurut saya sepanjang itu tidak mengganggu daripada fungsi pokoknya, itu sah-sah saja. Ya, kayak dulu apa namanya zaman Soeharto ketika ada yang mencoba untuk digadang-gadang untuk menjadi apa, ya boleh-boleh saja. Nah, cuman yang tidak boleh adalah ketika pencalonnya itu mengganggu daripada apa namanya kinerja daripada pemerintahan. Baik, terkait dengan sisa masa jabatan Presiden Jokowi ini, Bang. Tinggal 2 tahun ya menuju proses pemilu di 2024 nanti. Selama 2 tahun ini kan waktu tidak lama ya, tinggal sebentar. Seharusnya sebagai seorang presiden nih, masukan atau tanggapan dari Abang, seharusnya seperti apa sih Presiden Jokowi memastikan bahwa akhir periode masa jabatannya itu adalah menjadi akhir periode yang gemilang, yang kemudian menjadi representasi harapan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan rakyat tentunya, Bang. Seperti itu. Nah, untuk memaksimalkan 2 tahun periode terakhir, menurut masukan Abang seperti apa seharusnya presiden bersikap nih? Karena fenomenanya menariknya sepertinya sibuk dalam suatu eskalasi politik yang sebetulnya menurut kami tidak perlu kan seperti itu, Bang. Namun pendapat Abang seperti apa? Jadi begini, makanya kita kembali kepada hakikatnya. Hakikat pimpinan negara itu adalah dipilih dalam waktu tertentu. Jadi tugasnya pimpinan negara itu melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan itu dalam periode tertentu itu. Nah, jadi terus siapa yang punya kepentingan untuk apa namanya untuk berbicara tentang the next presiden? Ya, tentu pemangku kepentingan dalam hal ini adalah rakyat itu sendiri. Sebagai kepala pemerintahan tentu beliau mengadakan kontrak-kontrak tertentu dengan apakah itu dengan negara lain ataupun dengan lembaga-lembaga internasional ya, untuk mewujudkan apa yang dikatakan perspektif Indonesia maju. Nah, jadi sebagai pimpinan negara tentu punya kepentingan juga. Tetapi dalam hal ini saya katakan kalau Bapak Jokowi mau menjadi negarawan sejati, ya dia biarkan kepada apa namanya yang punya kepentingan ini. Biarkan kepada rakyat, biarkan kepada partai politik mana yang diusung, silakan. Nah, siapapun juga justru dalam hal ini mestinya Bapak Jokowi merangkul semua. Merangkul semua. Karena sekarang Bapak Jokowi adalah bapak bangsa. Bapak bangsa, Bang ya. Nah, jelang pemilu 2024. Ini kenapa menjadi topik yang terus kita akan bahas, Bang, dalam beberapa waktu diskusi kita ke depan ini. Seperti yang tadi kita tahu bahwa elit politik sudah mulai memperkenalkan kepada publik bahwa dia siap diusung sebagai calon presiden. Selain dari itu, partai politik pun sama sepertinya, Bang. Artinya untuk memenuhi kuota 20% seperti itu, seperti yang kita tahu, Gerindra bersama dengan PKB sudah membangun komitmen koalisi seperti itu. Nasdem begitu juga dengan PKS dan Demokrat juga kemudian mematangkan koalisinya, dan kemudian kita juga tahu ada Golkar dan beberapa partai yang lain. Tentunya dia juga sedang mematangkan, menyolidkan diri dalam satu koalisi. Dan kita juga tahu bahwa ada PDIP yang kemudian dia secara representasi partai dia bisa mengusung presiden dan wakil presidennya sendiri seperti itu. Nah,
Menurut Abang nih, dari banyaknya koalisi-koalisi yang dibangun seperti itu, menurut pendapat Abang mana sih yang paling berpotensi dan terlihat kuat seperti itu dalam pengusungan calon presiden tentunya nanti ya, seperti itu? Menurut Abang yang mana Bang, kalau bisa sharing dengan kita? Ya, pertama begini, harus kita sadari dulu ya, berapa persen sih keterwakilan rakyat oleh partai politik? Kalau menurut data yang saya pernah dengar ya, itu hanya 20% keterwakilan rakyat diwakili oleh partai-partai politik yang ada sekarang ini. 80% itu adalah apa namanya, masa mengambang. Artinya apa? Jadi partai politik juga harus sadar diri di sini bahwa kepentingan rakyat yang terwakili oleh partai politik itu hanya 20%. Nah, kalau sekarang ini ada suatu wacana ya untuk katakanlah itu memainkan atau meninggikan posisinya partai politik, ini penzaliman terhadap kedaulatan rakyat. Kecuali kalau ya anggota partai politik itu adalah sudah dominan menjadi warga negara, ya warga negara itu dominan sudah menjadi anggota partai politik itu. Nah, baru dia partainya dengan sendirinya akan dominan. Seperti dalam hal ini umpamanya di China, Partai Komunis China. Ya, jadi itu anggotanya memang sudah hampir semua rakyatnya adalah menjadi anggota daripada Partai Komunis China. Sehingga kepentingan yang dibuat oleh Partai Komunis China itu adalah kepentingan rakyat. Nah, tapi di Indonesia is different, beda. Ya, dari sekian banyak partai itu bukan hanya satu partai ya, itu hanya mewakili kepentingan 20% rakyat. Nah, artinya dalam hal ini apa? Perlu diberikan suatu ruang. Karena hakikat berdemokrasi adalah bagaimana negara bisa mewujudkan, melahirkan kepentingan rakyat yang terbanyak lah, yang diwujudkan sebagai suatu pemerintahan. Nah, kemudian menyangkut masalah partai-partai tadi, yang koalisi segala macam. Memang ini saya katakan tadi, saya juga mempertanyakan sebetulnya, biasanya yang mengusungkan presiden itu adalah partai pemenang dalam pemilu yang sama. Tapi sekarang kan sudah dirubah dalam pemilu sebelumnya, sehingga sekarang ya hanya partai PDIP yang berhak mengusung secara jumlah kursi di DPR. Yang lain harus berkoalisi. Nah, dari itu semua, karena itu hanya jumlahnya sangat minus sekali, menurut saya ini perlu disadari oleh partai politik bahwa partai politik yang ada ini belum mewakili sebagian besar kepentingan rakyat. Nah, untuk itu harus kompromi. Nah, sekarang juga dilakukan oleh beberapa partai, ada KIB ya, Partai Golkar, PAN dan segala macam itu, kemudian PDIP maju sendiri, kemudian Partai Gerindra juga sudah membangun komunikasi dengan PKB, dan juga ada Partai Nasdem, PKS dan Demokrat juga melakukan koalisi itu. Nah, jadi menurut saya ya biarkanlah ini berkonstelasi, kan rakyat bisa memilih mana yang terbaik. Nah, yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, dan ini saya katakan tadi, pemerintah itu adalah orang suruhan, orang yang diberikan amanah oleh rakyat. Nah, jadi bukan pemilik negara ya. Pemilik negara itu adalah rakyat. Nah, jadi harus betul-betul apa yang dilakukan itu kepentingan. Nah, supaya tidak terjadi prasangka, karena sekarang ini kan memang sering terjadi hoak lah, berita-berita bohong lah, segala macam itu. Nah, supaya dibikin sarana dan prasarananya supaya sistem itu berjalan secara transparan. Nah, tapi pengamatan Abang nih, ada koalisi. Sepengetahuan Abang, siapa koalisi yang paling kuat nih Bang? Seperti yang tadi kita bahas tuh. Menurut Abang nih, sementara ini kan tadi ada beberapa partai yang sudah membangun komunikasi antar komunikasi kan. Nah, di antara sekian banyak partai yang sudah membangun komunikasi itu, menurut Abang nih yang kuat dalam ekskalasi nanti atau konsistensi nanti di 2024, menurut Abang mana? Bisa
Ini hampir berimbang ya. Oke. Hampir berimbang kalau saya lihat ya. Ya. Oh, hampir berimbang ya? Hampir berimbang. Ya. Oh, jadi memang juga belum kelihatan secara Belum, jelas belum. ya. Ya.